Kecelakaan KRL yang terjadi di Bekasi menjadi sorotan publik nasional. Berbagai media memberitakan insiden tersebut sebagai salah satu peristiwa yang memunculkan pertanyaan besar mengenai sistem keselamatan transportasi publik di Indonesia. Kecelakaan ini tidak hanya menjadi persoalan teknis perkeretaapian. Bagi masyarakat, peristiwa tersebut turut mempengaruhi rasa aman dalam menggunakan transportasi publik. Kecelakaan ini tidak hanya menjadi persoalan teknis perkeretaapian. Bagi masyarakat, peristiwa tersebut turut mempengaruhi rasa aman dalam menggunakan transportasi publik. Kami mewawancarai beberapa masyarakat terkait perasaan mereka setelah mendengar kabar kecelakaan. Kira-kira bagaimana respon dari masyarakat? Apa tanggapan Akang setelah mengetahui adanya kecelakaan KRL yang terjadi di Bekasi Timur? Ya, tanggapan dari saya sendiri untuk lebih memperketat prosedur pada kereta api listrik terutama. Yang kedua, setelah kejadian tersebut, apakah Akang masih merasa aman untuk menggunakan KRL sebagai transportasi sehari-hari dan mengapa? Kalau menurut pendapat sendiri masih aman karena pada kasus Argo Bromo benar ya? Karena kasus kereta Argo Bromo itu terjadi karena ada kesalahan prosedur yang salah ya, di situ. Dan pada hakikatnya biasanya kalau dalam rentang waktu lama biasa aja KRL. Menurut Akang, apakah pemerintah dan pihak terkait sudah memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat setelah kecelakaan terjadi? Kalau dalam waktu dekat kemarin saya kira belum, karena masih ada beberapa kasus seperti karena ada taksi evergreen atau sebagainya, dan karena ada kesalahan dari pos atau pos yang sembarangan dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin beritanya sudah clear. Bagaimana pendapat Akang mengenai respon pemerintah dalam menangani kasus kecelakaan KRL tersebut? Dalam respon tersebut kurang cepat. Setelah kejadian tersebut, apakah Bapak masih merasa aman menggunakan KRL sebagai transportasi sehari-hari dan kenapa? Ya, kalau memang belum diperbaiki mungkin masyarakat juga masih was-was masalah ini. Menurut Bapak, apakah pemerintah dan pihak terkait sudah memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat setelah kecelakaan terjadi? Informasi kejelasan mungkin sudah ada, tapi masyarakat kalau belum diperbaiki pengawasan dari atas ke pihak pekerja-pekerja kereta, ya kita masih was-was untuk naik kereta KRL tersebut. Bagaimana pendapat Bapak mengenai respon pemerintah dalam menangani kasus kecelakaan KRL tersebut? Masalah respon pemerintah, ya mungkin kalau respon dari atas mungkin iya, tapi dari bawah saya kira perbaikannya belum jelas. Apa harapan Bapak kepada pemerintah, operator KRL, dan pihak terkait setelah terjadinya kecelakaan ini? Ya, pihak pemerintah mesti secepatnya memperbaiki kinerja perkeretaan untuk jangan sampai terulang kejadian seperti itulah. Oke, Mas, tanggapan Mas terkait setelah mengetahui kecelakaan KRL yang terjadi di Bekasi Timur gimana, Mas? Ya itu lumayan bikin sedih ya, bukan lumayan lagi tapi itu sedih buat didengar gitu, karena kayak apalagi jumlah korbannya kebanyakan wanita gitu kan, jadi lumayan terpukul gitu, sedih ngeliat kecelakaan yang terjadi. Oke, Mas, setelah kejadian itu, Mas, kira-kira masih ada nggak, Mas, merasa aman menggunakan transportasi umum sehari-hari? Jujur pasti masih ngerasa aman ya, tapi mungkin agak takut buat naik kereta, agak mungkin bisa dibilang ada traumanya ya, apalagi buat para korban yang
sempat luka-luka ataupun yang luka, entah itu luka berat, luka ringan, itu pasti ada rasa trauma. Tapi buat saya sendiri pribadi itu masih ngerasa aman, tapi ya mungkin bisa diperbaiki lagi buat mengenai mekanisme transportasi umumnya. Oke, selanjutnya Mas, menurut Mas, apakah pemerintah dan pihak terkait yang sudah memberikan informasi, apakah sudah cukup jelas kepada masyarakat setelah kecelakaan terjadi? Menurut saya sudah lumayan jelas, cuman mungkin bisa diperbaiki lagi untuk informasinya, kayak mungkin bisa lebih jelas lagi atau mengasih kabar yang membuat rasa aman bagi para korban ataupun bagi para penumpang transportasi umum lain. Baik, Mas, apakah dari Mas sendiri merasa pemberitaan media tentang kecelakaan ini sudah membantu masyarakat memahami penyebab dan dampak dari kejadian tersebut? Menurut saya media sudah bagus untuk menyampaikan informasi mengenai kecelakaan tersebut, apalagi di mana-mana pada saat itu media sedang membicarakannya di mana-mana, di media sosial media, di TV maupun di berita-berita lain seperti koran mungkin. Oke, baik. Dari Mas sendiri ada harapan nggak terhadap pemerintah, operator KRL atau pihak yang terkait setelah kejadian kecelakaan ini? Menurut saya yang pasti ini jadi concern buat pemerintah, buat operator KRL atau transportasi umum lain pun, bahwa kecelakaan kayak gini tuh nggak bisa dianggap sepele, dan yang pasti doa yang terbaik lah buat para korban dan dukungan terus buat transportasi umum di Indonesia. Berbagai pernyataan resmi disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap insiden yang terjadi, penanganan korban, investigasi penyebab kecelakaan, hingga evaluasi operasional menjadi fokus utama yang disampaikan kepada publik. Namun, apakah narasi tersebut benar-benar mampu menjawab keresahan masyarakat? Apa yang pertama kali Bapak perhatikan dari respon pemerintah? Respon pemerintah memang ada secara cepat untuk membersihkan bekas-bekas kejadian tersebut. Cuman untuk untuk yang akan datang ya mesti diperbaiki secepatnya untuk perjalanan kereta-kereta tersebut. Apakah informasi yang disampaikan pemerintah terkait kecelakaan tersebut sudah cukup jelas bagi masyarakat? Saya kira cukup jelas. Apakah Bapak merasa pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup kepada korban maupun masyarakat yang terdampak? Nah, masalah korban dan masyarakat terdampak, saya kira itu kurang cepat untuk pertolongan terhadap mereka. Dalam kasus ini, apakah komunikasi pemerintah di media sudah membantu menenangkan masyarakat atau justru masih kurang? Saya kira kalau menenangkan masyarakat ya udah. Saya kira itu aja. Adapun juga beberapa respon pemerintah yang mengatakan paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Tadi yang luka ringan dan luka beratnya berapa Pak? Dan ada yang belum bisa pulang atau enggak sih? Sebagian sudah pulang, kalau nggak salah masih sekitar total 60 ya. 54 dan hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya. Sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semuanya sudah diurus. Kalau untuk kompensasi gimana ya Pak? Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya.
saya cukup kaget ya, apalagi respon pemerintah yang menyuruh untuk memindahkan gerbong laki-laki ke belakang gitu. Padahal yang notabene sama aja, kalau misalnya yang namanya kecelakaan pasti terjadi, kita nggak tahu bakal yang kena perempuan atau laki-laki, yang namanya korban tetap korban. Oke, baik Mas. Kalau begitu kira-kira nih, apakah informasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait kecelakaan tersebut sudah cukup jelas nih bagi Mas sendiri? Mengenai saya sendiri tuh sudah cukup bagus untuk cepat untuk menanggapi masalah kecelakaan ini. Mungkin bisa pemerintah bisa lebih concern lagi mengenai fasilitas transportasi umum, entah itu KRL atau apapun yang bisa membuat Indonesia mungkin lebih baik lagi gitu. Dari Mas sendiri, apakah Mas sudah merasa tindakan atau respon dari pemerintah itu sudah cukup memberikan perhatian yang cukup atau tepat kepada korban ataupun masyarakat yang terdampak? Menurut saya sendiri respon pemerintah sangat bagus, saya apresiasi. Ditambah juga untuk PT KAI yang menyediakan tempat atau memfasilitasi tempat untuk orang-orang menyediakan bunga gitu, karangan bunga ataupun bunga untuk sebagai hadiah terakhir mungkin bagi para korban. Itu sudah sangat saya apresiasi. Dalam situasi krisis, komunikasi memiliki peran yang sama pentingnya dengan tindakan nyata. Cara pemerintah menyampaikan informasi dapat membentuk persepsi, kepercayaan, bahkan legitimasi di mata masyarakat. Kami telah melakukan wawancara dengan seorang jurnalis untuk mengetahui apakah komunikasi krisis pemerintah sudah tepat selama pasca kecelakaan atau belum tepat. Ini merupakan tanggapan dari sudut pandang jurnalis. Dari pengalaman Anda selama ini sebagai jurnalis, bagaimana Anda melihat pendekatan atau strategi yang biasa digunakan pemerintah saat menyampaikan informasi awal terkait kecelakaan transportasi seperti kasus kemarin? Pendekatan dan strategi ya dari pemerintah ya. Menurut saya untuk strategi sih untuk menggiring opini publik, menurut saya itu cukup baik sih dari pemerintah. Soalnya kalau ketika pemerintah merilis pers, kalau terburu-buru membuat berita, apalagi saat pada kejadian pada waktu itu lagi chaos-chaosnya, kalau dibuat beritanya langsung misalnya kecelakaan hari ini korbannya banyak banget atau seberapa, itu kan bakal membuat opini publik jadi semakin khawatir ya. Jadi menurut saya penanganan awal-awal dari pemerintah untuk membuat pers, membuat berita seperti itu menurut saya cukup baik sih untuk strategi atau pendekatan terhadap masyarakat terkait informasi. Saat menyampaikan penyebab kecelakaan, pemerintah sempat menyebutkan faktor kesalahan manusia human error, sekaligus faktor sistem. Menurut pandangan Anda, apakah penjelasan tersebut sudah cukup mudah dipahami oleh masyarakat luas? Human error ya. Menurut saya sih mungkin untuk orang-orang tertentu sih mudah dipahami ya. Tapi untuk orang-orang yang mungkin awam terkait masalah mesin atau ya penyebutan itu tuh human error segala macam, mungkin kan mereka ingin lebih tahu itu detailnya gimana. Apa sih yang terjadi pada saat kecelakaan KRL itu? Apakah benar disebabkan oleh human error atau mungkin ada beberapa kelalaian lain dari pihak keretanya. Pasca kecelakaan kemarin sempat muncul pembahasan di ruang publik yang menegaskan aspek gender dalam dinamika peristiwa tersebut. Menurut sudut pandangan Anda, bagaimana kita sebaiknya menempatkan atau melihat relevansi isu tersebut dalam konteks keselamatan transportasi? Terkait gender dan keselamatan ya, mungkin pada saat itu kementerian ya harusnya lebih menjelaskannya, tidak seperti itu sih menurut saya. Apalagi terkait faktor keselamatan, otomatis kan dia mengiring opini bahwa gender laki-laki itu harus lebih dikorbankan gitu. Justru menurut saya seharusnya mereka membuat opini atau berita itu lebih netral, apalagi kan sudah tercantumnya dalam kode etik jurnalistik atau kode etik pers bahwa ketika merilis sebuah informasi itu atau berita itu harus netral terkait, mungkin sama saja seperti terkait gender tersebut. Dalam menyampaikan langkah-langkah perbaikan, menurut Anda saluran komunikasi apa saja seperti media massa atau rilis resmi yang paling efektif digunakan pemerintah agar pesannya benar-benar sampai ke masyarakat?
Untuk sampai ke masyarakat ya, menurut saya media massa aja udah cukup sih. Cuman untuk saat ini apalagi kita sudah memasuki digital 4.0 ya, seharusnya pemerintah juga harus lebih aware terhadap media-media yang kita gunakan seperti media sosial gitu. Untuk dilihatnya juga kan, apalagi anak-anak muda lebih sering main medsos ya, Instagram, TikTok, gitu, YouTube. Seharusnya mereka juga lebih merilis lebih banyak lagi di media sosial, bukan hanya di televisi atau mungkin kayak di koran yang sudah lama tidak dibaca. Setiap penyampaian informasi tentu selalu ada ruang untuk disempurnakan. Menurut Anda, bagian mana dari komunikasi kemarin yang mungkin masih bisa dioptimalkan lagi agar masyarakat merasa informasinya lebih terbuka dan jelas? Yang lebih dioptimalkan ya, menurut saya sih satu sih yang paling ganjil saya tuh yang masalah komunikasi terkait pemberitaan soal gender itu. Karena itu tuh kayak ambigu gitu, mereka apakah mereka menyuruh laki-laki menjadi korban gitu di gerbong belakang. Jadi mungkin nih, menurut saya ya itu saja sih komunikasi yang terkait masalah gender, karena soal kematian juga kan tidak ada yang tahu ya masalah gender gitu, mau itu pria atau wanita, soal kematian gak ada yang tahu. Sebagai penutup melalui dokumenter ini, pesan atau tips apa yang ingin Anda bagikan kepada penonton agar kita semua bisa menjadi masyarakat yang lebih bijak dan cermat dalam memahami setiap informasi resmi dari pemerintah? Kalau untuk pribadi saya sih, kalau saya POV sebagai masyarakat, kita harus pantengin dulu nih mana berita yang hoax atau real dari pemerintah. Kita harus memilih-milih mana yang hoax dan pemerintah, karena di zaman sekarang tuh apalagi yang namanya tadi saya sudah sebutkan, media sosial kan sering kita gunakan. Banyak sekali hoax bertebaran di sana, apalagi AI ya. Jadi menurut saya untuk lebih aware sih kita harus lihat dulu sumbernya terpercaya atau tidak. Kalau POV dari masyarakat karena saja masyarakat, dan juga untuk POV untuk penulisan terkait masalah berita kemarin, untuk saya, untuk pribadi saya ya, pada pemerintah untuk harus lebih bijak lah terkait menulis pemberitaan. Apalagi kemarin pemerintah menyebutkan bahwa seolah-olah membuat gender pria itu sebagai tumbal di kereta tersebut. Kecelakaan KRL di Bekasi menunjukkan bahwa sebuah krisis tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan teknis, tetapi juga memunculkan kecemasan serta ketidakpastian di tengah masyarakat. Peristiwa ini mengingatkan bahwa keselamatan transportasi publik merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dianggap sebagai persoalan kelompok tertentu. Ini bukan persoalan gender, usia, maupun latar belakang sosial, melainkan persoalan yang menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Pada akhirnya, komunikasi krisis yang efektif bukan sekedar upaya untuk menjaga citra institusi, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam setiap krisis, yang dibutuhkan publik bukan hanya penjelasan mengenai apa yang telah terjadi, tetapi juga kepastian bahwa setiap nyawa dihargai dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah komunikasi krisis pemerintah kita sudah efektif?